Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di masjid yang berbeda ini dari yang tadi pagi, kita akan melanjutkan kajiannya. Tadi saya bertanya, yang datang sama enggak dengan yang tadi. Tapi dari 1 bulan yang lalu saya sudah nanya, ini masjidnya beda-beda, apakah pesertanya akan lain-lain ataukah yang datang sama, cuman beda tempat saja. Infonya beda tempat, orangnya sama. Tapi hari ini katanya sebagiannya wajah baru. Kalau memang orangnya sama-sama, walaupun beda tempat, kita bikin materi sama. Tapi kalau orangnya beda-beda, kita akan bikin materinya berbeda. Berapa persen yang yang baru di sini? 50%. Separuh-separuh ya. Separuh pakai telur, separuh nggak pakai telur ya. Tidak ada masalah. Kita akan sedikit mengulang dari apa yang kita jelaskan di pagi hari tadi. Kita akan bicara lanjutan dari surat Al-Fatihah. Kita tahu kesimpulannya dari pertemuan tadi pagi bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki berapa nama? Ada berapa? 4. Pertama namanya Ummul Quran, kemudian Ummul Kitab, kemudian Ar-Ruqyah, kemudian Sab'ul Mathani. Jadi disebut dengan Ummul Quran, disebut dengan Ummul Kitab, disebut dengan Ruqyah karena bisa mengobati berbagai penyakit. Kemudian disebut juga dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun keutamaan dari surat Al-Fatihah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ringkasnya ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Saya akan ajarkan kepada kalian, kata Rasulullah, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah ini sebagai apa? Rukun di dalam salat, di mana tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini kesimpulannya. Kemudian ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya pujian, sehingga maknanya Allah memerintahkan kita semua untuk memuji siapa? Allah. Pujian yang didasarkan atas prinsip apa? Cinta kepada Allah, yang didasarkan atas prinsip apa? Pengagungan. Alhamdulillah, pujian karena cinta, karena mengagungkan, itu hanya milik Allah. Kenapa?
Karena Allah itu Rabbil Alamin. Karena Allah itu Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Pencipta, penguasa, pengatur apa? Al-Alamin. Sekalian alam, makhluk semuanya. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang memiliki nama Rahman. Zat yang memiliki nama Rahim. Apa artinya Rahman? Zat yang mempunyai sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmah. Maknanya, artinya semua alam semesta ini akan merasakan dan menikmati rahmat Allah. Tanpa terkecuali binatang, manusia, mau Islam, mau kafir, mau ateis, semua akan menikmati rahmatnya Allah. Seperti pada ayat surat Al-Mulk ayat 19. Alam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Ya kan? Cobalah kalian lihat burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Burung-burung yang mengembangkan sayapnya dan burung-burung yang mengatupkan sayapnya, dikembangkan, ditutup sayapnya sehingga dia bisa terbang. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Siapa yang bisa menahan burung itu untuk tidak terbang? Siapa? Illa Rahman. Tidak ada lain hanyalah Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat rahmah. Imam tadi jazakallah khair membaca surat Ar-Rahman. Namanya saja Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, ya kan? Allah turunkan beraneka ragam yang ada di muka bumi ini. Mulai dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas manusianya kafir, manusianya Islam, semuanya akan menikmati rahmat Allah. Kemudian Ar-Rahim, artinya apa? Zat yang memiliki sifat Rahman tadi. Apa Rahim? Memberikan rahmatnya kepada hambanya yang dikehendaki. Berarti rahmat Allah itu ada berapa? Ada dua. Pertama apa? Rahmat yang bersifat umum. Semua orang kafir, muslim, semuanya akan mendapatkan rahmat yang bersifat umum. Seperti apa rahmat yang bersifat umum ini? Semua rezeki, kenikmatan yang ada di muka bumi ini adalah rahmat umum. Semuanya. Orang kafir bisa kaya, orang kafir bisa sehat walafiat. Ya. Orang nggak sholat bisa hidupnya hitungan kita sejahtera secara duniawi. Padahal dia kakak sholat, maksiat melulu. Tapi dia sisi materi, sisi dunia sehat walafiat. Semua bisa menikmatinya. Ini rahmat yang bersifat umum. Yang kedua, rahmat bersifat khusus. Apa yang rahmat bersifat khusus ini? Diberikan hanya kepada orang tertentu saja. Gak semuanya Pak dapat. Ini pemberian. Kalau yang pertama tadi bukan pemberian, tapi menikmati. Seperti kita contohkan apa tadi? Bau, ya kan? Bau wangi, sedap wangi, bunga sedap wangi. Setiap orang yang melewati perkebunan sedap wangi, dia akan mencium apa? Bau wangi. Semua orang yang melewati perkebunan bunga sedap wangi, dia akan menikmati wanginya kebun ini, wangi ya. Mau pemilik, mau bukan pemilik, mau tamu, mau orang asing, semua akan menikmati wanginya bunga ini.
Bapak masuk di toko minyak wangi. Bapak beli minyak wangi sama Bapak nggak beli minyak wangi, tetap Bapak akan mencium bau wangi. Iya enggak? Lewat di tempat pembuangan sampah, pemulung yang ngangkut sampah maupun yang tidak, tetap dia mencium apa? Wangi. Wangi. Mencium bau apa, Pak? Bau nggak enak, bau sampah. Kan gitu kan? Syi'ta am abait, kata orang Arab. Kamu suka, kamu nggak suka, tetap kamu akan cium bau sampah itu. Ya kan? Ini rahmat yang bersifat umum. Tapi ada minyak wangi tertentu. Anda duduk di tempat minyak wangi, cium bau minyak wangi. Tapi ada minyak wangi tertentu yang nggak bisa pemiliknya itu ngasih ke semua orang yang lewat. Dia akan dikasih kepada orang tertentu, spesial, ya enggak? Dikasih ke orang tertentu. Ini namanya rahmat yang bersifat orang tertentu yang menikmatinya, Pak. Rahmat apa ini? Iman, amal saleh. Lah kalau rezeki yang mana? Halal. Lah kalau yang pertama rezeki apa? Rezeki campur aduk, Pak. Ada halal, ada haram, macam-macam. Kenapa? Menu umum, ada bau sampah, ke depan lagi bau wangi, ke depan lagi bau bangkai tikus. Kan gitu kan, Pak? Enggak, baunya macam-macam. Tapi kalau rahmat yang bersifat khusus hanya diberikan kepada orang tertentu saja. Iman, amal soleh, lalu apa? Rezeki yang halal. Pertanyaannya, kita milih yang mana, Pak? Milih menu umum atau menu spesial? Spesial. Milih tempe penyet atau milih market spesial, Pak? Pakai spesial kita mau, Pak. Kita nggak mau tempe cabai sambal, Pak. Kenapa? Semua orang makan. Kita mau spesial. Apa spesial dari iman, amal soleh, sama rezeki yang halal? Berarti ayat ini yang kedua memberikan makna kepada kita apa? Sisi perilakunya harapan. Harapan untuk mendapatkan apa? Rahmat umum apa rahmat khusus? Rahmat khusus, Pak. Paham ya? Ayat yang ketiga, Maliki Yaumi Din. Nah, ini kalau kita lanjutkan dengan yang tadi, hurufnya masih sama. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki. Kok bisa hurufnya huruf kasroh I semua, Pak? Hah? Paham? Ya? Alhamdulillahi Rabbil bi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki. Kok bisa? Karena semua ini adalah sifat. Mensifati siapa? Mensifati lillahi, sifat Allah. Berarti Allah itu mempunyai sifat apa? Satu apa? Rabbi, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Sifat yang kedua apa? Rahmani. Sifat yang ketiga apa? Rahimi. Tadi paham bedanya Rahman Rahim ya? Yang keempat apa? Maliki. Berarti Maliki itu sifat dari Allah. Paham, Pak? Paham belum? Paham ya? Lalu Maliki artinya apa? Maliki itu artinya Al-Malik. Sama juga dengan yang di surat An-Nas, Malikin Nas.
Al-Malik. Apa Al-Malik? Raja kalau dalam bahasa Arab memang. Sama Sumuwul Malik Salman. Ya kan, Raja Mulia Salman contohnya. Al-Malik itu raja. Maliki artinya apa? Penguasa. Berarti siapa yang berkuasa? Siapa, Pak? Allah. Kok bisa kita mengatakan demikian? Karena kata Malik ini sifat dari Allah. Berarti Allah itu maha berarti yang berkuasa itu, paham ya? Penguasa apa? Yaumi itu apa artinya? Hari. Ad-din apa? Ad-din di sini artinya bukan agama. Kalau di ayat innad-dina indallahil Islam, ad-din di sini artinya agama Islam. Sesungguhnya agama yaitu Islam yang ada di sisi agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Ad-din di sini Islam. Tapi yang di surat Al-Fatihah ad-din di sini bukan agama. Artinya adalah yaumul hisab, hari penghisapan, pembalasan. Yaitu kapan hari pembalasan itu? Hari kiamat, Pak. Kita fahami secara utuh. Maliki yaumiddin. Berarti satu ayat ini, gelondong ini menjelaskan sifat tentang siapa? Allah. Berarti Allah adalah zat yang berkuasa. Kapan? Pada hari pembalasan. Faham, Pak? Saya bahasakan lebih sederhana lagi. Hari pembalasan, hari kiamat, hari manusia dibangkitkan dari kubur. Lalu manusia dikumpulkan oleh Allah di tempat yang namanya mahsyar. Lalu manusia di situ akan dihisab, diperhitungkan semua amal yang telah dia perbuat di dunia. Semuanya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil pun apalagi yang besar, semuanya akan sampai mithqal. Faman ya'mal mithqala, siapa yang beramal sekecil apapun. Mithqal, tahu artinya mithqal, Pak? Mithqal itu arti aslinya dalam bahasa Arab, Pak, bayinya semut, Pak. Sigharun namlah, kata para ahli tafsir, artinya bayi semut. Udah bayi semut di batu yang hitam, di kegelapan malam, bisa lihat, Pak. Melotot Bapak nggak bisa, sampai lepas mata Bapak nggak akan bisa melihat. Artinya apa? Walaupun yang kita perbuat itu sekecil bayinya semut pun, itu akan ada perhitungannya di sisi Allah, Pak. Siapa yang berkuasa di situ? Siapa yang melakukan ini semuanya? Siapa yang berkuasa? Allah. Makanya pada ayat ini Allah menjelaskan apa, Pak? Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Di surat Ghafir ayat 16 Allah mengatakan yaumahum barizun, hari itu manusia akan tampak semuanya di hadapan Allah. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada sekecil pun yang tersembunyi di hadapan Allah, Pak.
Manusia bisa lari. Ainal mafar? Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Apa artinya? Apa artinya, Pak? Kallala wazar. Di hari itu yaumul hisab, manusia tidak akan bisa lari, Pak. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Manusia semua akan pergi menuju Rabbnya. Al-mustaqar, di situ mereka akan kekal. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Hari itu manusia akan dikasih tahu oleh Allah apa yang sudah dia perbuat, yang dulu maupun paling akhir dia perbuat, semua dikasih tahu sama Allah. Disitulah manusia akan melihat, melek, Pak, semua yang dia perbuat. Basirah, walau alqa ma'adzirah, tidak bermanfaat lagi di situ maaf-maafan, Pak, nggak ada. Minta maaf ya Allah, maaf, balikin deh ke dunia, nggak ada, Pak. Siapa yang berkuasa? Maliki? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia akan sendiri-sendiri. Dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi, ibunya, ayahnya. Wa sahibatihi, istrinya, anaknya. Semua akan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua akan urusan masing-masing, sudah enggak ada. Siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Kekuasaan hanya di tangan Allah. Allah yang bisa menentukan hari itu. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa yang menyelamatkan kita? Tidak ada. Di ayat ini Allah mengatakan Allah maha penguasa di hari penghisaban. Apakah berarti di dunia Allah tidak berkuasa? Nyambung nggak maksud saya? Di ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah maha berkuasa, maha menguasai. Ya. Di hari kapan Allah maha menguasai di sini? Hari pembalasan, nanti di hari kiamat. Apakah di akhirat Allah tidak berkuasa? Allah bukan raja, Allah bukan penguasa di dunia. Semuanya. Allah itu Al-Malik. Allah itu penguasa. Di dunia maupun di... Tapi ketika orang di dunia kadang menganggap dirinya lah raja. Dirinya the best. I am the hero. Saya pahlawannya. Dia menganggap di dunia sudah penguasa. Dia menganggap dirinya Superman, Pak. Dia bisa melakukan apapun. Wali loh, Pak. Apa? Waktu nyawanya dicabut sama malaikat maut, itu diambil lagi nyawanya sama malaikat maut, dipasang lagi di tubuhnya. Cerita orang tentang Abdul Qadir Jailani. Iya, bisa begitu, Pak. Yang cerita panggilin rumah sakit jiwa, Pak. Orang nggak waras namanya, Pak. Tidak ada orang berkuasa. Hanya kalau ada orang merasa dia berkuasa, berarti dia keluarganya siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul, saya Tuhanmu loh ya. Jadi kalau di dunia orang bisa mengklaim dia berkuasa, bisa melakukan apapun. Tapi kalau di akhirat, bisa orang menganggap dirinya berkuasa? Tidak. Sekecil apapun, Pak, sekecil apapun di akhirat itu akan diperhitungkan sama Allah. Atadruna manil muflis?
Tahukah kamu, kata Nabi, orang yang bangkrut di hari kiamat siapa? Man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanat. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala besar, Pak. Banyak pahalanya, luar biasa pahalanya, sudah senang, sudah di padang mahsyar senang dia, pahalanya banyak. Tapi datang si A, ya Allah, si fulan ini dulu pernah makan soto di warung saya, kagak bayar ya Allah. Semangkok sili 6.000 waktu itu ya Allah. Tapi kagak bayar dia, main pergi ya Allah. Saya minta uang soto saya sekarang. Bayarnya pakai apa, Pak? Sini amalanmu 6.000. Pernah dia ya Allah makan pempek kagak bayar. Ya Allah, dulu saya pernah dicaci maki sama dia. Pernah dulu saya dikata-katain sama dia. Bayarnya pakai apa? Pakai amalan. Satu lagi datang. Ya Allah, saya dulu pernah beli sama dia 1 kilo, tapi sampai di rumah cuma 8 on. Saya minta 200-nya sini. Bayarnya pakai apa? Amalan. Akhirnya amalannya habis, Pak. Hah? Gimana terus? Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Kesimpulannya apa? Maliki yaumiddin. Apa kesimpulannya, Pak? Sebelum saya yang ngasih tahu, apa kesimpulannya? Ketika kita iman bahwasannya Allah itu adalah Maliki, Maha Penguasa di hari pembalasan, menimbulkan sifat apa pada jiwa kita, Pak? Menimbulkan apa di dalam jiwa kita, Pak? Kalau kita tahu bahwasannya akan ada satu zat yang akan membuat perhitungan pada diri kita, sekecil apapun Allah akan bikin perhitungan sama kita. Menimbulkan apa, Pak? Takut. Takut, Pak. Ada seorang sahabat setelah perang Uhud. Perang Uhud sudah selesai, Pak. Sudah. Rasulullah lagi melihat siapa saja sahabat yang terbunuh di pertempuran ini. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang lagi memegangi onta milik Rasulullah. Dia terkena lemparan panah dari jauh. Persis kena dadanya sahabat. Lalu sahabat itu pun terjatuh dia. Dan dia wafat. Sahabat yang lain mengatakan sungguh beruntung dia. Dia meninggal sebagai syahid. Rasulullah bilang tidak. Dia tidak meninggal sebagai syahid, tapi dia masuk neraka. Waduh. Kenapa wahai Rasulullah? Iya, coba kamu lihat. Dia pakai rompi. Rompi itu dia ambil tadi dari pojok sebelah sono. Saya belum ngizinin dia untuk ngambil itu, tapi dia ambil duluan. Sontak seorang sahabat bangkit mendekati Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini saya balikin, ngeluarin dari kantongnya. Apa? Tali sepatu cuman sebelah. Ini saya balikin, wahai Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Sungguh engkau telah menyelamatkan dirimu dari api neraka. Ya, Pak. Sekecil apapun, Pak, Allah akan hisab, Pak. Maliki yaumiddin. Syekh Mahmud Al-Misri bikin cerita. Ada seorang karyawan daftar di sebuah perkebunan delima. Di dalam bukunya tentang akhlak.
Diterima dia oleh pemilik kebun delima. Tahu delima, Pak? Delima. Si majikan bilang, pekerjaanmu apa itu? Kerjamu sekarang adalah bersihin kebun, manen, nyabut rumput liar. Deh. Kerja sampai 20 tahun, 25 tahun. Setelah 20-25 tahun, majikannya datang sama teman-temannya suatu hari. Kata majikannya, petikin buah delima yang sudah ranum, sudah manis, bawa sini. Dipetik. Dicoba asem, Pak. Marah majikannya. Petikin lagi. Dipetikin lagi yang ranum, tapi asem, Pak. Marah lagi majikannya. Majikannya terucap, kamu kerja di sini berapa tahun? 20 tahun, Pak. Emang gak bisa membedakan delima yang manis sama delima yang asem? Gak bisa. Kenapa? Bapak masih ingat gak? 20 tahun yang lalu Bapak menyebutkan kepada saya, kerjaan saya apa, Pak? Nyapu-nyapu, panen, sama nyabutin rumput. Bapak nyebutin 20 tahun yang lalu bahwa saya boleh makan dari kebun ini? Bapak nyebutin? Enggak, Pak. 20 tahun yang lalu Bapak nggak menyebutkan bahwa saya boleh makan dari sini. Sejak saat itu saya tidak pernah makan secuil pun dari pohon ini, Pak. Kenapa? Karena Bapak nggak ngizinin. Kalau nggak diizinin berarti haram, Pak, hukumnya. Kenapa kok muncul perasaan begitu besar iman, Pak? Iman terhadap apa? Maliki yaumiddin. Kita kalau masuk supermarket atau apa, main comot, Pak. Enak nggak? Cobain dulu deh, coba. Nggak enak. Roti main comot, beli buah main potek buka. Diizinin nggak sama yang punya? Sudah minta izin nggak sama pemiliknya? Belum. Terus yang kita makan apa itu, Pak? Ya jeruk sih, Pak, yang dimakan. Tapi di perut jadi apaan? Maliki yaumiddin. Lain. Jadi kesimpulannya apa ayat yang ketiga ini? Simpulannya adalah kekuasaan di alam semesta dan di akhirat ini milik siapa, Pak? Milik Allah, Pak. Kekuasaan itu semua milik Allah. Terus kita sebagai manusia apaan? Berarti kita ini makhluk Allah yang lemah, tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya sama sekali. Semua yang terjadi di sekitar kita ini karena kekuasaan dari Allah. Jadi kalau kita sudah berhasil mendapatkan apa, suatu nikmat, jangan mengatakan, wah, ini karena kegigihan saya bisa dapat ini semua. Loh, kamu siapa, Mas? Ini semua karena saya, Pak. Ini karena saya. Masjid ini berdiri, kalau nggak ada saya, mana jadi ini masjid, Pak? Waduh, emang kamu ponakan malaikat Jibril? Siapa kamu? Ya kan? Nggak boleh, Pak. Semua yang terjadi di sekitar kita itu karena kekuasaan. Semua kekuasaan Allah, Pak. Kita manusia apa? Kecil. Jadi artinya apa? Jangan sombong. Yakin semua yang ada di kita datangnya dari. Berarti kalau kita butuh minta sama, melahirkan syukur, meminta, berdoa, usaha. Kemudian manfaat lagi. Berarti hari hisab, hari perhitungan itu ada, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kalau itu baik dapat pahala. Tapi kalau itu mithqala dzarratin syarran, kalau itu jelek apa? Ya Rab. Yang di belakang majuan, Pak. Yang baru datang biar bisa masuk.
Tawassa'u yafsahillahu lakum. Perluaslah majelisnya biar Allah memberikan keleluasaan dan kelapangan hidup buat kita. Ya, dirapatin, Mas. Ya. Kemudian hari pembalasan itu pasti ada. Hari akhir itu pasti ada. Semua manusia akan dihisab. Hasil hisabnya dia di surga atau di neraka. Kemudian yang keempat, menghasilkan apa lagi? Sifat apa? Takut, Pak. Takut. Takut apa? Takut kalau hisab kita nanti di akhirat kayak apa? Kayak pohon rambutan, Pak. Tahu pohon rambutan? Oh, nggak ada di sini pohon rambutan ya? Hah? Ada banyak. Tahu pohon rambutan? Kalau lagi musim yang kelihatan hijaunya apa merahnya, Pak? Nah, mau kita kelihatan merahnya doang, hijaunya nggak ada. Mau, Pak? Hah? Kita mau. Kita mau seperti pohon apa? Pohon alpukat, Pak, sama mangga. Yang kelihatan apa? Hijau semua, Pak. Ini memunculkan sifat takut, Pak. Sehingga menghasilkan manusia untuk apa? Usaha. Menghindar diri dari segala perbuatan yang menjadikan Allah murka sama kita. Menghindar diri dari semua perbuatan yang menjadikan hisab kita jelek di akhirat, yaitu maksiat. Kesimpulannya, cepet amat Isya ya, subhanallah ya. Inilah baru ngomong perasaan. Berarti 3 surat ini, alhamdulillahi rabbil. Surat ini memunculkan sifat apa? Alhamdulillahi rabbil alam tadi. Memunculkan sifat cinta kepada Ar-Rahmanir Rahim. Memunculkan sifat apa tadi? Berharap. Barakallahu fiik. Kepada Allah. Ayat Maliki Yaumiddin memunculkan sifat. Berarti 3 ayat ini mengandung 3 sifat. Apa itu? Cinta, harapan, takut. Artinya apa, Pak? Artinya setiap orang Islam harus punya 3 sifat ini dalam jiwanya. Makanya para ulama kita bilang apa? Orang yang beribadah itu harus ada 3 sifat ini dalam dirinya. Orang ibadah tanpa rasa cinta kepada Allah nggak bakal taat, Pak. Nggak bakal taat, Pak. Saya ambil contoh. Si suami ini cinta sama istrinya. Lantas bapak disuruh nyari buah kedondong. Ini tadi gara-gara ke rumahnya Pak Budi ngelihat kedondong, akhirnya kedondong di pikiran saya. Istrinya hamil muda. Bapak suruh nyari kedondong, Pak. Ada kedondong, Pak. Coba cari, Pak. Bisulen Bapak cari susah nyarinya. Baru dapat, Bapak. Udah bisulen baru dapat, Bapak. Susahnya setengah mati, ya kan? Ya kan? Tapi karena Bapak cinta sama istri Bapak, apa yang terjadi? Bapak cari sampai pojok pasar sono, Bapak cari itu. Belum dapat, besok sampai keringet Bapak. Saya cari. Ya enggak? Kenapa, Pak? Cinta. Tapi kalau Bapak kagak suka sama dia, disuruh beli barang di warung depan saja, mau? Beli sendiri, capek, tahu. Ya enggak, Pak? Jadi ketaatan itu muncul kenapa, Pak? Cinta. Ketika Fatimah sakit setelah meninggal Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah SAW sakit.
Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Abu Bakar datang menjenguk Fatimah. Ali bin Abi Thalib bilang kepada istrinya, wahai Fatimah, ada Abu Bakar datang menjengukmu. Ini kisah ini disembunyikan sama orang Syiah. Oke. Kata Fatimah, silakan masuk, suruh masuk. Khalifah kita suruh masuk. Masuk Abu Bakar. Abu Bakar melihat Fatimah sakit. Beliau meneteskan air mata sambil mengatakan, wallahi ya Fatimah, demi Allah, saya tinggalkan semua kekayaan saya di Makkah. Saya berjuang, saya pindah ke kota Madinah. Saya berjuang menegakkan Islam. Semua ini kami lakukan demi cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Ini Pak. Apa yang menjadikan sahabat itu berjuang, Pak? Kenapa mereka mau meninggalkan Makkah, kekayaan ditinggal untuk hijrah ke Madinah? Kenapa? Cinta, Pak. Mau mereka, Pak, suruh perang jalan kaki jauh. Kenapa mereka mau, Pak? Cinta. Bapak mau datang ke pengajian ini padahal naik motor perjalanan berapa jam? Kenapa? Karena saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah, saya ingin belajar Islam. Jadi cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu zat yang patut dipuji. Saya cinta sama Allah, saya ingin memuji Allah. Menghasilkan apa? Taat, Pak. Cinta itu, Pak. Tanpa cinta orang nggak ada taat, Pak. Yang kedua apa? Raja, harapan. Terbayang-bayang apa? Surga. Wah, surga itu begini, begini, itu begini, begini. Pasir kecil aja yang ada di surga jauh lebih mulia dari dunia dan seisinya, Pak. Pasir di surga lebih mulia dari dunia dan seisinya, Pak. Mendorong apa, Pak? Maju tak gentar, gunung ku daki, lautan ku seberangi. Kan gitu kan, Pak? Wih, dulu waktu mau nikah, rumahmu di mana, Dek? Wonosobo. Wih, Palembang Wonosobo, jauh banget. Deket, Dek, mana? Sini Wonosobo, Dek. Lautan ku seberangi. Kalau perlu saya renang, Dek, ke Wonosobo, Dek. Saya renang ke Wonosobo. Ngapain? Demi pujaan hatiku. Mawar merah ku petik, walaupun duri-duri akan menghampiri diriku. Waduh, jadi sastrawan kita ini. Ya kan? Tapi kalau sudah punya anak 5, Mas, pulang ke Wonosobo, aduh jauhnya. Kejauhan berat di ongkos, Mas. Ya enggak? Sudah, yang diharapkan kagak ada, udah pada keriput, yang diharapin mau diapain? Hilang sudah harapannya, Mas. Itulah harapan. Nggak ada harapan, males orang. Kenapa kalian mau datang ke majelis taklim ini? Duduk di sini didoain malaikat, Ustaz. Duduk di sini didoain malaikat saya. Jihad ini jihad fisabilillah. Sebaik-baik amal ini jalan cepat ke surga. Semangat datang ke pengajian. Walaupun Ustaz tadi ceramah apa? Nggak paham. Sudah pokoknya saya duduk di majelis taklim. Umpamanya, Mas. Iya kan, umpamanya. Itulah apa? Harapan. Kenapa Bapak mau sholat berjamaah ke masjid? Kenapa Bapak mau sholat sunnah? Kenapa mau Bapak sodako, infak dalam jumlah besar? Kenapa? Surga, Pak. Yang ketiga apa? Takut. Kenapa Bapak tinggalkan maksiat, Pak? Enak loh, Pak. Ceweknya cantik, Pak. Mengapa? Check in hotel. Nggak paham ya? Ya kan gonta-ganti pasangan, Pak, kan enak, nggak bosen, Pak.
Takut kita kebayang, oh mas digodok kamu di neraka ya. Iya kan? Bapak dagang atau apa, ada duit, mas bukan punya kamu duitnya mas, duit orang. Kenapa kita nggak mau? Digodok kita mak di neraka nanti, sehingga memicu takut, diadab. Akhirnya apa? Nggak berani maksiat. Jadi orang ibadah itu harus ada, tanpa ada 3 nggak ada ibadah. Apa itu tadi? Cinta, harapan, takut. Ya. Ini Isya sudah masuk, ya, udah kelewat ini. Terus apa ini? Gimana? Ya kita habis sholat atau adzan dulu? Habis sholat disambung. Ya, ya kita pending dulu sholat. Setelah itu kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya teringat ucapannya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, laqad ra'aitumuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Kalian telah melihat kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ada, berarti dia seorang munafik yang tulen. Artinya apa Pak? Artinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat berjamaah 5 waktu itu kayak Jumatan Pak, istilahnya. Penuh full, bahkan lebih dari Jumatan. Kenapa? Tidak ada satu lelaki pun yang sholat di rumahnya. Kalau ada seorang laki-laki yang sholat di rumahnya, berarti satu apa? Sakit, nggak bisa bangun, kan gitu kan? 2, kagak waras, gila, ya kan? Sudah. Atau yang ketiga, munafik. Sudah. Kenapa mereka? Ada seorang sahabat, rumah dia paling jauh di kota Madinah. Jadi dia satu-satunya sahabat yang rumahnya paling jauh, tapi dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah Pak. Tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Seorang sahabat lain mengatakan, kenapa engkau tidak mengambil kendaraan saja? Kalau siang kamu bisa terkurangi dari panasnya matahari. Kalau malam kamu bisa dilindungi dari binatang-binatang buas berbisa yang ada di Madinah. Dia bilang apa? Saya ingin kalau saya jalan kaki dari rumah saya ke masjid, Allah menghitungnya sebagai pahala. Dan saya ingin pulangnya pun dari masjid ke rumah, Allah hitung jadi pahala buat saya. Sehingga kita bisa mengatakan, kok nggak kenal capek ya sahabat ini. Kenapa? Karena dia memiliki satu jawaban. Sama dengan jawaban para sahabat yang disuruh perang sama Rasulullah. Ayo kalian perang, jihad. Kemana? Khaybar. Kamu taklukkan 15 benteng Yahudi yang tak terkalahkan itu. 15 benteng Yahudi kamu taklukkan itu. Wah, semangat menggebu-gebu, padahal menaklukkan satu benteng gak cukup 1 hari. Kalian gali parit,
di musim dingin yang luar biasa, tidak ada makanan, tapi sahabat melakukan itu full 24 jam, Pak. Kenapa? Apa jawabannya? Jawabannya karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, karena mereka berharap, Pak. Berharap apa? Surga, Pak. Ayo perang, jangan sampai satu orang pun mundur dari pertempuran. Ketika perang Mu'tah, para sahabat tahu kalau jumlah mereka cuma 3.000. Tapi jumlah pasukan Romawi ini 200.000, Pak. 100.000 dari orang Romawi, 100.000 dari turunan Arab yang tinggal di Syam. 200.000 mereka, Pak. 200.000 mereka harus lawan, sedangkan mereka jumlahnya cuma 3.000. Mundurkah mereka? Kenapa kok nggak mundur? Satu, karena cinta sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kenapa? Karena mereka tahu ini adalah surga, Pak. Kalau saya terbunuh di sini, masuk surga nyelonong, Pak. Iya enggak? Atau saya hidup, Islam akan jaya, dan itu pahala mereka akan selalu mengalir. Yang ketiga, saya nggak mau mundur dari pertempuran ini. Kenapa? Karena mundur dari pertempuran itu dosa besar dan terancam dengan azab. Berani maju, Pak. Contoh kisah lain. Ketika turun ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kamu infakkan harta yang paling kamu cintai, di situ surga. Ayat ini turun. Sahabat Abu Talhah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talha apa? Wahai Rasulullah, sungguh engkau tahu saya memiliki harta yang paling saya cintai, yaitu Bayroha. Apa Bayroha itu? Bayroha itu tanah yang posisinya persis di depan Masjidil Haram. Kalau istilah sekarang, punya tanah di depan Istana Negara, Pak. Punya tanah di Menteng, Pak. Bak sampah di Menteng itu sama dengan di sini berapa meter, Pak? Iya, bak sampah di Menteng itu 100 juta, Pak. Tanah di depan Masjid Nabawi, Masjidil Haram Nabawi. Persis di depannya itu milik Abu Talha. Tanah mahal, sangat strategis. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tahu aku punya tanah ini, itu tanah punyaku, wahai Rasulullah. Bayroha namanya. Ini tanah yang paling aku cintai, ya Rasulullah. Ketika dia dengar, kamu tidak akan bisa dapat pahala sampai kamu infakkan harta yang paling kamu cintai. Pengen masuk surga, infakin hartamu. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya infakkan tanah ini kepadamu, wahai Rasulullah. Kenapa, Pak? Cinta Allah, cinta Rasulullah. Apa? Pengen masuk surga saya. Jadi inilah 3 pilar orang beribadah, Pak. Cinta, harapan. Harapan ini berkaitan dengan apa? Perintah Allah. Perintah-perintah terdorong dia untuk melakukannya. Kamu pengen masuk surga, kata Nabi. Kamu pengen nemeni aku?
Seperti permintaan Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kamu pengen menemani aku di surga? Iya wahai Rasulullah, saya pengen sama kamu di surga wahai Nabi. Boleh, tapi kamu harus banyak sujud. Terbayang di otak kita, banyak sujud nemeni Rasulullah di surga. Hasilnya apa Pak? Hah? Rajin sholat sunnah Pak. Ya enggak? Rajin sholat sunnah Pak. Perempuan taat sama suaminya, dandanan yang cantik buat suaminya, masuk surga dari pintu manapun. Bah, dandan dia Pak. Bukan dandannya bukan mau keluar doang, mau keluar cantik, di dalam rumah bau pempek. Pempeknya pempek yang apa tadi, ikan apa? Ikan sepat lagi pempeknya. Udah deh, tambah cakep tuh bau. Tapi kalau mau keluar rumah, minyak wangi yang ada di dalam laci tuh dikeluarin, serot. Wangi Pak. Kesian deh bapak yang beliin minyak wangi kebagian bau ikan sepat. Tapi kalau dia terbayang, wah surga nih, cantik dia. Nah inilah harapan Pak. Cinta, harapan. Harapan itu berkaitan dengan ketaatan. Takut berkaitan dengan apa? Maksiat. Dia nggak berani maksiat. Kenapa? Terbayang-bayang di otaknya apa? Inna ahwana adzabillahi yaumal qiyamah. Azab neraka yang paling ringan apa? Api neraka yang ada di telapak kaki seseorang. Neraka apinya cuma di telapak kaki Pak. Tapi yang mendidih, yang gelodok itu otaknya Pak. Nazza'atan lisyawa. Api neraka yang sampai di mata kaki Anda, di telapak kaki Anda, nazza'atan lisyawa, akan mampu mencabut syawa. Syawa itu apa? Satu, tempurung otak Anda. Tempurung otakmu dengan api yang ada di telapak kaki saja, itu akan terlepas tempurung otaknya. Yang kedua, syawa itu kata para ahli tafsir apa? Lapisan epidermis Pak. Tahu lapisan epidermis? Nggak tahu. Kalau Anda kena pisau, pertama yang kelihatan warna apa Pak? Itu namanya lapisan epidermis Pak. Kalau makan kurma, Bapak kupas kurma itu, ada biji apa antara daging sama bijinya? Ada apa antara daging sama biji apa? Kayak kulit ari, ya kan? Kalau kita namanya lapisan epidermis, antara daging dengan tulang, warnanya putih. Nazza'atan lisyawa, api yang cuman sampai mata kaki itu Pak. Nazza'atan lisyawa, mampu menarik lapisan epidermisnya Pak, ditarik sama malaikat Pak. Tengah-tengahnya yang ditarik Pak. La haula wala quwata illa. Memicu apa Pak? Nggak berani maksiat Pak. Nggak berani maksiat Pak. Inilah ibadah Pak, harus ada 3. Kemudian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah menuntut kita apa? Menuntut kita taat dengan Quran dan Sunnah. Seperti pada ayat apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat Baqarah ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti sunnahku. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata penyair Arab, orang yang cinta itu pasti akan taat kepada yang dicintai, Pak. Kalau kita cinta Allah, kita akan mengamalkan Al-Quran.
Kalau kita cinta Rasulullah, kita akan mengamalkan sunnah Rasulullah dan mencintai para sahabatnya. Kalau kita berteriak cinta Rasulullah, kita cinta Nabi, kita pecinta Rasulullah, kita cinta Rasulullah, kita keturunan Rasulullah, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, ini namanya cinta gombal, Pak. Bohongan. Masa orang cinta nggak ditaati? Ini namanya cinta. Berarti kalau cinta mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, Pak. Harapan dia akan mengikuti Al-Quran dan sunnah yang berbicara tentang surga. Takut dia akan meninggalkan maksiat, tidak berani melanggar aturan Allah. Ini dahsyatnya, Pak. Alhamdulillah. Kenapa kita rajin memuji Allah? Kenapa? Kenapa kita rajin zikir? Kenapa pagi sore zikir? Kenapa? Kenapa kita setiap saat disuruh zikir kepada Allah? Karena kita cinta kepada Allah dengan penuh pengagungan. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita bersedekah, Pak? Kenapa kita itu haji? Kenapa? Capek, Pak, orang haji, Pak. Zakat, sedekah, capek cari duit, Pak, susah. Tapi kita disuruh mengeluarkan begitu saja. Kenapa? Sholat, azan harus pergi, meninggalkan semuanya, harus pergi melakukan sholat. Semua yang diperintahkan Allah harus kita lakukan. Kenapa, Pak? Karena kita mengharapkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah manusia akan masuk surga, bukan dengan amal kita. Kenapa kita harus berakhlak mulia dengan sesama manusia? Kenapa kita harus berendah hati kepada manusia? Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat pada saya. Karena manusia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa ngasih kebahagiaan, yang bisa ngasih rezeki saya hanya Allah, Pak. Ibadah. Maliki yaumiddin. Allah Maha Penguasa di hari kiamat. Apa? Saya nggak mau maksiat, Pak. Saya takut diadab neraka jahanam. Saya takut diadab. Inilah iman. Tanpa ini, ya saya sih tahu, Pak, sholat itu wajib. Ya udah, ayo Mas sholat duluan deh, nanti saya nyusul, Pak. Tak mau dia. Kenapa Mbak nggak pakai jilbab? Enak begini, Pak, nyaman. Kenapa? Nggak ada rasa takut di benak dia. Dia nggak terpikir kalau bakal dia diadab di tungku neraka jahanam dia kalau nggak pakai jilbab. Dia akan diadab oleh Allah di keraknya neraka jahanam. Perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Perempuan-perempuan pakai baju tapi telanjang kalau jalan. Seksi banget. Ini perempuan yang ada di keraknya neraka. Takut. Sehingga dia tutup auratnya. Nggak ada rasa takut. Dibuka, Pak. Cuekah aja deh. Kayak nggak ada rasa takut ya. Nggak malu ya. Ya nggak malu, Pak. Nggak punya rasa malu. Kemaluan punya. Malu nggak punya, Pak. Nggak ada rasa malu dia. Al-haya'u syu'bah minal. Malu itu bagian dari iman. Jadi yang nggak punya, mau ngomong apa, Bapak? Tak ada rasa takut. Begitulah seterusnya. Inilah iman, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita mengulang pengajaran yang tadi pagi.
3 ayat ini haknya siapa? Ini haknya Allah, Pak. Karena di ayat ini Allah menyebutkan berapa nama? Berapa nama? Coba hitung. Yang pertama Allah. Yang kedua Rabb. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima Malik. Berarti Allah itu punya nama-nama dan sifat. Ini yang harus kita yakini. Allah punya nama, Allah punya sifat. Harus beriman, Pak. Samakah dengan manusia? Tidak. Tidak sama dengan manusia. Terus bagaimana? Ya jangan nanya. Sudah. Pokoknya jurusnya jurus pokoknya. Pokoknya Allah punya nama-nama dan sifat yang tidak sama nama Allah dan sifatnya itu dengan manusia. Kayak gimana dong? Gak boleh nanya, kelewatan kamu nanya. Gak boleh, sudah. Cukup kita mengatakan Allah punya nama dan sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Oh, Allah itu Rabb, berarti kita mengimani bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang mengatur semua Allah, yang ngasih rezeki semuanya Allah, yang memberikan kenikmatan semuanya, yang membukakan pintu kebaikan semua di dunia, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah. Kita tidak punya daya dan tidak ada upaya. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada zat yang memiliki nama-nama yang agung, zat yang berkuasa, zat yang mengatur alam semesta ini, zat yang akan berkuasa di hari pembalasan nanti, zat yang akan menentukan manusia masuk surga atau masuk, Allah yang memberikan fid dunya hasanah wa fil akhirati, Allah yang menjauhkan manusia dari neraka, dan Allah pula yang akan menghinakan manusia. Lalu apa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban kita kepada Allah adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Kita lanjutkan besok pagi, Pak. Ya, sudah jam 8, Pak. Kita lanjutkan besok pagi. Ya, apa maknanya? Lalu terus muncul ihdinas siratal, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa ini jalan lurus? Apa itu hidayah? Ya. Siratal ladzina, jalan orang yang pernah lewat sini. Siapa mereka? Kita akan pelajari besok pagi. Di masjid mana? Imam Syafi'i. Di masjid Al-Bakri. Hah? Iya. Enggak, yang jam 9 di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nanti besok pagi kita akan belajar ta'awud. Apa makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Dan kenapa kita harus baca bismillah sebelum memulai? Itu tema nanti subuh. Ya, sekarang silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bagaimana bila kita sholat rawatib qobliyah, tiba-tiba ada orang lain yang menepuk pundak kita dengan maksud kita mengajak kita sholat berjamaah, maka kita meneruskan menjadi 4 rakaat atau kita hanya 2 rakaat salat? Ya. Ketika kita sholat,
umpama sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, lalu ada orang yang nepok pundak, yang artinya dia mau ngikut kita, gitu kan? Apakah kita melanjutkan sholat? Ya jawabannya dilanjutkan, Pak. Lanjutin. Kurang berapa? Kurang 3 rakaat. Ya terusin 3 rakaat. Kurang 2 rakaat, teruskan 2 rakaat. Ya. Nanti yang di belakang itu yang melanjutkan kekurangannya. Ya. Ada lagi? Sholat rawatib, Pak. Sholat wajib. Sholat rawatib, qobliyah. Sholat umpama kita sholat sunnah, ada orang nepok di belakang kita, ya lanjutin aja sholat Anda. Jadi kita dari sunnah itu langsung ke wajib. Oh enggak, lanjutin sholat Anda, sholat sunnah Anda dilanjutkan. Kemudian lanjut lagi, jadi ini lagi. Enggak usah, ya Anda sholat sunnah aja. Enggak apa-apa, udah. Biarin aja yang ikut di belakang, Mas. Ngapain kamu pusing dengan yang di belakang? Udah sholat aja, kamu kok pusingin yang belakang? Sholat aja, kamu sholat qobliyah, ya lanjutin qobliyah Anda 2 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat, sudah. Terus Anda salam, dia ngelanjutin sholat zuhur, ya enggak apa-apa, dia kagak ngerti. Emang dia tahu kalau kamu sholat sunnah? Kan enggak, terus kamu sholat begini. Kan enggak, Mas. Nah. Ya, ini ada bukan pertanyaan, ini ada yang mengingatkan saya. Jazakallah khair. Tadi saya mengatakan katanya mithqal itu artinya anak semut. Ya, jazakallah khair. Yang saya maksud bukan mithqalnya, yang saya maksud dzarrahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Jadi mithqal itu seberat. Artinya mithqal itu seberat. Kalau dzarrah itu yang dimaksud dengan sigharun namlah itu dzarrahnya. Bukan mithqalnya. Mithqalnya itu seberat. Kalau dzarrahnya artinya ya tadi sigharu an-namlah. Jazakallahu khair yang mengingatkan. Ada lagi yang bertanya. Oh ini. Bagaimana hukumnya bermakmum dengan imam yang bacaannya tidak benar? Nah ini sudah ditanya 3 kali ini tadi pagi. Kalau tidak ada masjid lagi ya sholat aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kesalahannya di mana. Kan gitu kan? Para ulama kontemporer seperti para ulama Saudi, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan kalau kita sholat di masjid tapi kita tidak tahu bacaan imam ini benar atau tidak, kita nggak paham, ya sholat aja nggak apa-apa karena kita nggak paham. Tapi kalau kita tahu persis karena habis belajar tajwid sama ustadz, paham banget, terus kita tahu kesalahannya dan kesalahan dia adalah kesalahan yang fatal, maka ketika Anda tahu, Anda tidak boleh sholat di situ. Anda nggak boleh. Solusinya apa? Solusinya Anda nasihati beliau dan Anda ajarin. Bukan sekedar diingatkan, tapi diajarin imamnya. Biar sama-sama mendapatkan ilmu. Kemudian, apa pendapat Islam jika anak datang ke masjid karena anak takut kepada Allah dan saya mengharapkan rahmat dan saya berdoa agar saya mendapatkan calon istri di masjid? Mantap. Wih, mantap. Mantap ini, Pak. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin, ar-raja, harapan itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan melaksanakan perintah. Jadi kalau kita ke masjid, kenapa? Karena saya berharap. Saya ke masjid rajin ngapain? Saya berharap. Berharap apa? 1, dosa saya diampuni dengan jalan kaki ke masjid. 2, diangkat derajat saya.
3, saya dapat pahala besar. Ini terus pahala-pahala yang luar biasa, dan itu adalah rahmat Allah. Jadi saya rajin ke masjid bukan karena takut. Kalau takut nggak ke masjid nanti, Pak. Takut nggak ke masjid. Kenapa? Takut dianggap ria. Tuh anak rajin ke masjid ya. Takut nggak ke masjid Bapak nanti akhirnya. Dilihatin warga nih, anak rajin ya ke masjid ya, Masya Allah. Dipuji, nggak ke masjid, ria syirik kecil, nggak jadi deh. Ya kan? Ketaatan atau melaksanakan perintah itu motivasinya apa? Harapan. Jadi ke masjid mencari rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Banyak. Tapi ke masjid jangan nyari cewek. Masjid cari istri. Di masjid kita mau ibadah. Di situ dapat calon yang bagus, ya double Pak pahalanya, kan gitu kan. Dapat 2 kebaikan bonus. Ya. Ustadz, tolong jelaskan tentang sifat 20 Allah. Apakah ini termasuk akidah Ahlussunnah? Bukan. Lah kalau Allah cuma punya sifat 20, terus yang lainnya dikemanain, Pak? Lah kan di Al-Quran banyak disebutkan sifat-sifat Allah. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya kan? Fama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali orang-orang yang mengharap wajah Allah. Terus dimanain? Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ya kan? Sami'un basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Berarti Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat penglihatan. Terus kita kemanain? Allah punya sifat berbicara. Mau kita kemanain ini sifat-sifat? Kita buang di Al-Quran. Oh tidak, Allah itu punya sifat 20 tetap. Lah yang ini mau kemanain? Yang dimaksud wajah ini bukan wajah, tapi kemuliaan. Yang dimaksud aliyat di sini bukan tangan, tapi kekuatan. Oh berarti kamu nggak punya tangan, Mas. Kenapa? Kata aliyat itu dalam bahasa Arab tangan. Loh berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya dong. Kamu yang nyamain Allah, saya enggak. Berarti kalau saya mengatakan Allah punya wajah, berarti sama dong Allah sama makhluk. Loh yang nyamain itu siapa? Kamu sendiri, otakmu yang jahat. Kan kamu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Saya beriman Allah punya tangan, punya muka, punya pendengaran, punya mata. Kayak gimana? Saya nggak nanya, yang nanya kamu. Saya nggak nanya, kenapa? Saya nggak boleh nanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya. Kamu yang akan ditanya sama Allah. Jangan nanya zatnya Allah, nggak nyambung otak kita. Jangan nanya hak Allah, Mas. Jangan nanya zatnya Allah. Bagaimana kan? Berarti Allah sama? Enggak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah. Terus bagaimana itu maksudnya? Gak pakai maksud. Gak pakai maksud. Allah punya wajah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sudah, ini prinsip Ahlussunnah. Allah bersemayam di atas arsy. Kita beriman dengan itu. Kita tidak mengatakan Allah di mana-mana, enggak. Kalau Allah di mana-mana di toilet dong. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah masuk ke tubuhmu. Emang iya? Bahaya kamu. Siapa kamu? Kata tokohnya mereka,
Ana rabbun wa rabbu huwa ana. Famanir rabbu idzan. Gila lu. Kan gitu kata orang Jakarta, Pak. Apa? Saya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bersemayam di tubuh saya. Dan Tuhan itu adalah saya. Terus Tuhan yang benar siapa? Ya kan sedeng sendiri kan Pak, gendeng sendiri kan. Ya udah, jangan macem-macem kamu dengan akal, jangan kebawa-bawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, sudah. Arsy itu di mana? Arsy Allah itu di atas langit yang 7. Kayak apa? Bukan urusanmu. Udah selesai, jangan bikin pusing. Jangan bikin pusing sendiri Pak, gendeng sendiri kamu. Gendeng sendiri kamu nanti Pak. Terus sifat 20 ini punyanya Ahlus Sunnah? Bukan. Ahlus Sunnah beriman kepada sifat-sifat Allah. Berapa? Ya kakak tahu. Sifat Allah pakai nanya saya. Hanya Allah yang tahu. Yang saya tahu yang hanya di Al-Quran dan hadits saja. Yang saya tahu sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Sunnah, dalam hadis. Itu yang saya tahu. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tahu maknanya dalam bahasa Arab, tapi kita nggak boleh memalingkan, nggak boleh bertanya bagaimana, nggak boleh menyamakannya. Itu semua hak Allah, Mas. Akal kita nggak nyampe. Jadi yang membatasi 20 itu bukan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidahnya Asy'ari, yang dimana pemiliknya sendiri sudah taubat dan sudah meninggalkan fahamnya itu, kembali kepada fahamnya Ahlus Sunnah wal, tapi masih dipakai oleh orang. Ya, ini. Kemudian Ustaz, saya kerja di bank dan saya tahu dosa riba. Tapi gimana Ustadz ya? Saya belum dapat kerja yang lain. Sedangkan saya ada hutang kalau saya berhenti. Ini bacanya pakai dikasih intonasi lagi kan. Tambah seru jadinya Pak. Jadi bacanya dikasih intonasi jadi tambah seru Mas. Ya kan? Jadi dia bilang apa tadi? Sedangkan saya ada hutang. Kalau saya berhenti kerja, saya takut orang tua saya kepikiran. Gimana solusinya? Ada Mas solusinya. Apa? Bekerjalah terus Anda, tapi pindah tempat, jangan di bank. Udah kerja terus Mas. Siapa yang suruh Anda nganggur? Kerja Mas, kerja terus, tapi jangan di bank. Di mana? Tempat lain Mas. Ya kan? Tadi pagi kita jelaskan ayat alam naj'alil arda. Allah jadikan bumi ini hamparan Mas, hamparan, luas. Emang bumi ini selebar daun kelor. Yang ngomong dunia selebar daun kelor itu wong gendeng Mas. Bumi kok lebar daun kelor? Bumi ini gede Mas, luas. Bumi stres kamu. Dunia sebelah daun kelor. Bumi gede, ngapain lebar daun kelor? Emang duit kamu cuma di bank? Duit kamu di mana-mana. Rezeki Allah luas, tersebar di mana-mana. Cari Mas. Kita cerita sama kayak apa namanya? Siput. Tahu siput Mas? Kita pagi-pagi keluar rumah, tuh siput di depan rumah kita, posisinya di sini siputnya. Sore kita pulang, tuh siput di mana? Di sini paling. Iya enggak? Lama jalannya Pak. Di sini. Lu kok cuma ke sini? Apa tuh siput terus mati kelaparan Mas? Rezekinya dari mana ini siput jalan ke sini sore? Kamu lebih pinter dari siput. Gimana sih? Tuh siput gede beranak pinak lagi. Padahal jalannya dari sini ke sini Mas. Makan apa tuh siput? Ya Allah yang kasih Pak. Kalah kamu sama siput Mas. Kerja Mas, keluar Mas dari bank.
Ada orang kerja di bank Amerika. Bank Amerika, Mas. Gajinya, kalau terima gaji itu sambil tahak, Mas. Oh, gitu, Mas. Kenapa enggak saking gedenya tuh gaji, Mas? Sudah, rumah, mobil gede puluhan juta, Mas, gajinya, Mas. Keluar, Mas, keluar dia. Ditinggalkan. Jual apa? Jualan jus. Keliling dari pengajian ke pengajian, jualan jus di depan. Ada apa lagi? Keluar, Mas. Jualan apa? Jual es krim. Serut. Berapa, Mas, sebotol? 3.000, Ustaz. Siapa dia? Tinggi jabatannya, Mas. Keluar, ditinggal, Mas. Hidup tambah gemuk. Dia bilang sama saya, Ustadz, waktu saya kerja di bank ini, saya punya penyakit asma. Setiap bulan saya harus mengeluarkan uang banyak untuk kontrol penyakit asma saya. Dan uang-uang yang saya keluarkan itu semua ditanggung sama bank sebagai jaminan kesehatan saya. Sejak saya keluar sudah 2 tahun, Ustaz, saya keluar. Asma saya baru kambuh paling 2-3 kali doang, Ustaz. Sudah enggak kambuh, Ustaz. Kenapa? Tak tahu, Ustaz. Mungkin ini karunia Allah. Uang saya berkah, Ustaz, walaupun jual es krim 3.000 rupiah, Ustaz. Ini kisah, ini kenyataan. Tidak percaya kamu sama Allah sehingga Anda mengeluarkan kata-kata saya takut. Nggak punya iman kamu sama Allah, Mas. Tuh semut, Mas, sampai ke ujung sana tuh. Itu ada semut di situ, Mas. Emang semut lahir di pojok sono, Mas? Lahirnya semut di mana? Di bawah, Mas. Dia berusaha, Mas. Kenyang tuh semut. Nggak usah takut sama rizki. Orang lahir brojol, rezekinya udah ada budgetnya di langit. Yang penting kita usaha, yakin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua usaha dia bakal lancar, digampangin sama Allah. Kamu gak percaya sama Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Kamu gak percaya? Nyungsep hidupmu, Mas. Mau apa kita? Mau pilih nyungsep, mau pilih enak? Mau pilih Anda terus kerja di bank? Saya bukan ngomong ini karena Anda nggak kerja di bank. Saya ngomong begini, di bank Danamon, Mas, di Sudirman. Saya diundang di Danamon Sudirman. Yang datang direkturnya di sebelah saya, duduk kayak begini direkturnya ini. Nanya karyawannya, Ustadz, sebetulnya riba itu apa? Riba itu haram, Mas. Saya bilang begitu, direkturnya nunduk kepala. Saya kencengin suaranya, Rara, Mas, tahu nggak? Nabi bilang orang yang makan riba, dosa riba paling kecil itu sama dengan Anda berzina dengan istri tetanggamu, Mas. Tahu dosa riba yang disebutkan di dalam hadis Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub. Apa? Saya bermimpi, kata Rasulullah, dibawa oleh 2 malaikat ke dalam neraka jahanam. Di situ ada seseorang yang berenang di sebuah kayak sungai begitu, kolam. Tapi isinya darah. Dia berenang di situ, di darah itu berenang terus. Di samping-sampingnya ada orang-orang yang mengumpulkan batu-batu yang begitu banyak. Ketika orang itu berenang di darah itu haus, dia menepi mau makan, tapi mulutnya dikasih batu sama malaikat. Terus dikasih makan batu mulutnya, renang lagi, balik lagi, dikasih batu lagi. Rasulullah bertanya, Subhanallah, siapa ini? Malaikat menjawab, ini orang yang hidupnya makan riba. Mau, Pak? Mau? Nggak mau besok ajukan surat resignnya, Pak. Besok ajuin resignnya, Pak.
La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba, yang nyatet, yang nyaksiin, semua satpam-satpamnya Pak yang kerja di bank. Terus Anda, gaji Anda kasih makan buat anak dan bini Anda, doa dan ibadah Anda nggak diterima Pak. Kenapa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah, disahihkan oleh Syekh Albani. Semua darah daging Anda yang tumbuh di tubuhmu dari duit yang haram, neraka layak untuk menempati diri Anda ya. Atau diri Anda layak untuk menempati neraka jahanam itu, Pak. Ya kan? Inilah takut maliki yaumiddin. Cari rezeki halal, walaupun sedikit tapi halal, berkah Pak. Ya. Besok bikin surat Pak, dudukkan diri. Siapa yang nyuruh? Ustaz Nizar? Bukan, saya nggak nyuruh Bapak. Yang nyuruh Allah dan Rasulnya Pak. Ustaz, ana pernah baca buku tentang fitnah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisakah Ustaz berikan sekilas penjelasan tentang manhaj beliau rahimahullah? Ya, Anda sudah jawab di sini. Apa fitnah? Ya kan namanya aja fitnah, Pak. Apa fitnah itu? Ya berita bohong kan? Ya fitnah, udah nggak usah dijelasin. Ya kan fitnah. Sikap kita terhadap fitnah apa? Ya jangan dengerin, fala tuti'il mukadzibin, jangan dengarkan pembohong-pembohong itu. Mereka yang berbuat fitnah. Ada orang nanya sama saya di Jakarta, Ustadz, saya mendengar bahwa Syekhul Islam yang disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim itu dulu seorang tasawuf. Oh, Mas, Ibnu Taimiyah itu siapa, Mas? Melongok dia. Belum tahu saya. Lu kok bisa ngomong kenal, Mas? Kamu kan kakak kenal. Enggak. Kok bisa ngomong? Gak kenal kan? Enggak. Ya udah diem, kakak kenal, kamu nuduh orang. Kan ini masyarakat. Kamu gak kenal terus nuduh orang, itu dosa besar loh. Iya kan? Kita aja sama orang lain ngelihat orang tahu-tahu kita tuduh, bener? Nggak bener, dosa Pak. Atau kenal deh bulan, tapi terus kita caci maki dia, boleh? Dosa juga Mas. Apalagi yang kita caci maki siapa? Seorang ulama. Darahnya para ulama itu beracun loh. Maksudnya apa? Bahaya loh kamu caci maki ulama. Loh kalau kamu nggak tahu, pelajari hidupnya. Pelajari hidup beliau. Pelajari siapa? Ahmad Ibnu Abdul Halim At-Taimi. Nama aslinya kan itu, Ahmad bin Abdul Halim At-Taimi, yang dikenal dengan panggilan Ibnu Taimiyah. Kenapa dipanggil Syekhul Islam? Karena beliau sangat menguasai semua ilmu dalam syariat Islam. Dan beliau yang menegakkan dakwah sunnah, menegakkan ahlu sunnah wal jamaah beliau. Beliau yang menghabisi orang-orang filsafat. Beliau yang membantai habis orang-orang tasawuf, sufi, syiah, orang-orang liberal, orang-orang aklani, rasionalis. Makanya orang sufi, orang liberal, terus siapa lagi? Orang syiah paling benci sama Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena tidak ada satupun tokoh mereka yang bisa menaklukkan Ibnu Taimiyah dari sisi ilmunya. Beliau menegakkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak sesuai dengan selera, dituduh deh. Ya sudah, itulah fitnah. Jadi sikap kita apa dengan fitnah-fitnah? Tinggalkan. Makanya kalau ada orang munafik datang membawa berita, apa kita yang harus kita lakukan? Fatabayyanu antusibu qauman bijahala. Kamu jadi bego nanti kata. Kan?
Atau kamu terkena fitnah nanti. Itu orang munafik, orang yang benci. Terus apa sikap kita? Terus belajar aja, belajar Quran, belajar sunnah, belajar kebenaran. Nanti kita paham nanti. Pepatah Indonesia bilang apa? Ini pepatah kita loh. Apa bilang? Biarkan anjing gonggong. Biarkan anjing, Pak, menggonggong. Ngomong anjingnya sambil monyong. Biarkan anjing, Pak, gitu ya, menggonggong. Kita tetap berlalu. Ini kan kafilah kita. Apa namanya, pepatah kita, Pak. Nah, kita lanjutkan. Ustadz, bagaimana hukum cari pekerjaan dengan menyuap atau menyogok? Anda mulai pekerjaan dengan haram. Berarti hasil pekerjaannya dihasilkan dari haram. Ya. Enggak boleh, Pak, enggak boleh. Cara yang baik, yang benar. Kalau saya nggak nyuap, nggak dapat pekerjaan, tak butuh, bilangin gitu, Pak. Tempat pekerjaan banyak, cari duit di mana aja, bukan di kantormu doang ya, gitu kan? Udah. Kalau bahasa Surabaya apa? Anda nggak paten, kata orang Surabaya, Pak. Nggak butuh, katanya orang Surabaya. Ya kan? Tempat kerja di mana-mana, rezeki banyak, Mas. Ya. Terus apa ini? Dalam hadis yang sahih kepada seorang sahabat bahwa ayahmu dan ayahmu di neraka. Apa maksudnya? Saya nggak paham. Apa maksudnya? Arahnya kemana? Saya nggak tahu. Pertanyaan masih banyak, jadi saya nggak tahu arahnya apa maksudnya. Dan jawab kan resiko, Mas. Salah paham pertanyaan, jawabnya salah nanti. Ya. Ustadz, saya mau tanya, apa pendapat Islam jika anak datang? Loh, ini yang tadi ini. Kemudian, oh iya. Ustaz, teman saya tanya kepada saya sudah berusaha mencari pinjaman ke teman, ke tetangga, dan sanak saudara, tapi tidak dapat pinjaman. Maka sangat terpaksa saya pinjam ke bank. Gimana pendapat saya? Gimana pendapat Ustaz tentang teman saya ini? Menurut saya, ya, apa yang salah adalah teman-temannya. Kenapa? Temanmu ini butuh, Mas. Dia lagi memiliki masalah, ada kebutuhan. Orang yang beriman akan membantu temannya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang meringankan beban seorang muslim, saudaranya, Allah akan ringankan beban dia di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni. Allah akan menolong kamu kalau kamu menolong saudaramu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Mana qasad shadaqatun min mal. Duitmu tidak akan berkurang karena Anda sedekahkan kepada teman Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Bantu dia, Pak. Kenapa? Karena kefakiran itu lebih memudahkan seseorang untuk berbuat maksiat. Orang kalau sudah kepepet, temannya nggak mau bantu, temannya, tetangganya, fulan, mentok dia mau kemana, Pak? Iman dia tipis, terus mau kemana dia, Pak? Maksiat, dia salah. Dia salah memang. Salah dia kenapa pinjam ke bank. Tapi masalahnya dia kan nggak langsung datang ke bank. Dia kan mau pinjam ke kalian, mau pinjam ke teman-temannya biar dia nggak terjebak barang haram. Tapi temannya nggak ada yang bantu. Nah, inilah Islam. Bantu, Mas, bantu. Saya lagi nggak punya uang, Ustadz. Ya kamu juga bantu cariin.
Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki kebaikan sama pahalanya dengan orang yang membantu itu nanti. Bantuin Mas, bantuin. Urusanmu dipermudah sama Allah nanti. Jangan ditonton temannya yang sulit. Bukan dijadikan tontonan. Ini kesalahan kita. Bantu apapun, berapapun yang kita miliki, kasih dia bantuan dia. Ya memang dia salah, minjem ke bank salah. Tapi ya itu tadi. Kemudian Ustadz dulu waktu saya belum hijrah, saya kredit rumah melalui bank dan sekarang belum selesai. Apa yang harus saya lakukan sedangkan istri saya ya terusin, lanjutin Mas, mau diapain terus? Kan lanjutkan. Boleh, para ulama kata lanjutin. Tapi berikutnya jangan diulangi lagi. Ya kan? Berikutnya jangan diulangi lagi. Sudah lanjutkan. Yang sekarang tidak boleh kita merusak diri kita sendiri. Ya. Bisa dilunasin, nggak bisa dilunasin, ya sudah lanjutkan. Terus istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan jangan dikulangi kembali. Ustaz, khutbah Jumat tentang hadis apa ini? Tadilah atau fadilah maksudnya. Baca Yasin di kuburan dan fadilah amalan di bulan Rajab. Sahihkah hadis tersebut? Nggak ada yang sahih, Pak. Semua hadis tentang keutamaan Yasin nggak ada yang sahih. Hadis yang keutamaan bulan Rajab nggak ada yang sahih semuanya, Pak. Para ulama sudah mengatakan tidak. Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab, para ulama mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang kekhususan bulan Rajab. Yasin apalagi nggak ada. Seakan-akan di Quran isinya cuma Yasin doang. Tidak ada yang sahih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.